Alhamdulillahirrabbilalamin, puji dan syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Maha Esa. Pada malam hari ini, kita masih diberi kesehatan untuk bersama-sama di room ini dalam pembelajaran agenda 2, yang mana pada malam ini telah hadir Pak Yamin, eh, Pak Abdul Wahab, Ibu Aspina, yang mengampu materi agenda 2. Dan sebelum kita memulai pembelajaran pada malam hari ini, saya persilakan untuk berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Abe, Ade Yamin, Pak Ya, Wahab, Ibu ya, Haji Aspina, saya ini saja saya. langsung. Ya, oke, baik. Silakan Bapak Ibu di depan Silakan Bapak Ibu. layar Bapak Ibu telah ada perintah join, silakan untuk masuk ke roomnya masing-masing. Oke, boleh kita mulai Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. salam sejahtera, dan salam sehat selalu. Alhamdulillah, kita bertemu pada pembelajaran nilai ASN berakhlak. Awal kita bertemu ya, itu ada beberapa kali tahapan kita akan ketemu di dalam pembelajaran ini. Baik Bapak Ibu, Alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan dan kesehatan, salah kelancaran di dalam proses pembelajaran. Pertama, kalau kami WI ini dari pagi jam 7.30 sampai dengan sekarang malam masih bersama dengan teman-teman walaupun beda angkatan. Saya ini berangkat tadi dengan angkatan 2, angkatan 1. Tapi insya Allah kita masih diberikan kesempatan dan kesehatan. Baik, Bapak Ibu, saya sudah share materinya ini. Apa sudah disampaikan oleh Bu Dewi Topiasi? Sudah? Atau di grup di mana? LMS Sinergi belum? Sudah, Bapak Ibu. Ada yang sudah dapat materinya. Baik, Bapak Ibu ya, tentunya nanti materinya ini sebenarnya sudah harus diupload di Sinergi LMS. Sinergi. Cuma mungkin dari pihak IASI atau kurator mungkin belum sempat mengirim ke LMS ya. Tapi tidak apa-apa, nanti juga teman-teman akan mendapatkan materi tersebut ya. Ini kelihatan ya, teman-teman. Kelihatan, Pak. Oke, makasih. Jadi Bapak Ibu, di dalam pembelajaran ini ada 3 metode ya pembelajaran kita. Pertama itu ada namanya self learning. Bapak Ibu kan sebelum masuk ke e-learning belajar mandiri ya di emotion ya. Tentu Bapak Ibu sudah lebih banyak paham kaitan dengan nilai-nilai dasar AS berakhlak. Nah, sekarang tahap masuk ke tahap kedua, kita sekarang pembelajaran e-learning secara langsung, kemudian
Nanti di tahap ketiga Bapak Ibu kenapa disebut klasikal dan Zoom? Karena nanti Bapak Ibu ini ada gabungan. Gabungan dalam artian ini ya kita lebih dominan ke Zoom tapi ada klasikal. Klasikal itu nanti kita ketemu. Ketemu itu nanti di akhir-akhir pembelajaran kita di penjadwalan kita ya. Taruhlah misalnya Bapak Ibu melakukan ada di pembimbingan atau misalnya dinamika atau yang lain itu sesuai dengan jadwal ya. Baik, ini Bapak Ibu. Selanjutnya saya itu biasa memulai itu dengan pantun. Nah, kalau ada ahli pantun saya mohon maaf, saya hanya mencoba membuat pantun ini, tapi saya tidak minta ditanggapi. Cukup disimak saja ya Bapak Ibu. Kalau dia bilang biasanya kalau orang baca pantun itu cakep, mantap ya. Siapa dibilang cakep, nanti Pak Nyoman, Ferry ya apa-apa ini. Masa pede aja cakep ya. Oke, jadi cukup disimak. Oke, Bapak Ibu, ya saya coba baca, duduk santai di pinggir taman, melihat seekor kucing memakan ikan. Salam jumpa, teman-teman. Semoga hari ini menyenangkan. Insya Allah kita akhir. Kalau seperti itu, Bapak Ibu, saya ingin mendapatkan informasi kalau kita lihat dari gambar ini. Ini gambar emoji. Bapak pilih yang mana? Saya mau batuk nih, bro. Yang Dari pink, Pak. pink. Pink. Pak. Sedang Pak Ahmad suka pink ini ya. Kenapa pilih warna pink? Dari ketiga itu yang senyum, Pak. Oh Jadi pilih begitu. iya, Yang Pak. lain tidak begitu ya. Ya memang kalau kita lihat itu senyum berarti sedang happy ya, senang ya di malam hari ini. Tapi kalau kuning berarti orangnya ini ya ada problem ya, judes dia ya. Apalagi kalau warna apa ini hijau-hijau ini ya, ini marah ini ya. Kalau seandainya ada yang pilih marah, saya langsung keluar dari Zoom. Berarti Bapak Ibu marah dengan saya kalau ada bersama-sama Bapak Ibu ya. Ternyata Bapak Ibu memilih warna pink semua. Makasih ya Bapak Ibu. Baik, sebelumnya Bapak Ibu saya perlu perkenalan. Itu sudah dalam metode pembelajaran kita harus saling kenal. Tak kenal maka tak sayang. Semakin kenal lebih melayang. Lebih melayang. Ya. Ya. Baik, saya mengikuti alur ya, yang ada di layar laptop saya. Jadi dari ke kanan ke kiri atau ke kiri ke kanan. Ya. Nanti yang saya akan tanya Bapak Ibu cukup kan nanti kalau saya sebut jabatan saya di mana dan tempat kerja saya di mana itu cukup saja. Ya. Nah, saya tidak tanya Bapak itu sudah kawin, sudah punya pacar atau belum punya pacar. Nah, saya tidak tanya itu. Ya. Jadi yang penting itu kita perkenalan di mana jabatannya dan kemudian di mana tempat tugasnya. Ini nanti akan berkaitan dengan pembelajaran kita bukan cuma di agenda 2, agenda 3, agenda 4. Ya. Baik, Bapak Ibu, saya memulai dari Amirul Hidayah. Bismillah. Jadi nama saya Amirul Hidayah, jabatan saya itu penata kelola sistem dan teknologi informasi. Tempat kerja saya Dinas Komunikasi dan Informasi di bidang e-government. Wah, memang Kominfo ya, dari Siapa? Kominfo. Ya. Iya, Nah, di kementerian atau di Parigi? di Parigi, Pak. Di Parigi, saya Iya. kira di kementeriannya. Oke ya. Selanjutnya Pak Dr. H.I. Nyoman, Ferry Adriana. Mohon maaf kalau salah Adriana ya. Silakan Pak. Baik, terima kasih waktunya Pak. Selamat malam. Nama saya Inyoman Feriatnyana. Jabatan saya dokter hewan, medik veteriner ahli pertama di Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Parigi, Pak. Dinas Peternakan. Oke. Oh, ini yang biasa mengeluarkan sapi yang berberatnya itu kemarin ya. Ini lebih ribu ya. Sapi yang dengan berat melebihi kapasitasnya. Ya, itu ya, di tempatnya Pak Inyoman ya di Dinas Peternakan ya. Ya Pak, Ya. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, Pak. Oke, kasih ya. Menjumpa Pak Inyoman. Kemudian Ibu Fitri, sarjana pertanian juga nih, atau SPT. Ya, Tuh, terima kasih kesempatannya, Pak. Perkenalkan, nama saya Fitri. Jabatan saya adalah penyuluh
Pertanian Ahli Pertama. Tempat saya bertugas yaitu Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan. Terima kasih, Pak. Masih. Ya. Kemudian Ibu Yunita SE. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yunita. Saat ini saya bekerja di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana. Panas. Jabatan Penata Kependudukan dan Keluarga Berencana. Terima kasih, Pak. Oke, pemberdayaan perempuan ini panjangnya nggak punya Iya, ada Pak. lengkap. Oke ya. Hmm. Selanjutnya Pak Muhammad Azwan Talib SSTP PUPRP. Oh, lengkap. Iya Pak, perkenalkan nama saya Muhammad Aswar Talib. Saya di Jabatan Pengelola Sumber Daya Ahli Pertama, bidang sumber daya air, Dinas PUPR Kabupaten Parigi Pak. Terima kasih. Oh, Dinas Dian ya. Oke. Kasih ya Pak Muhammad. Kemudian Ibu Atika. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Atika. Saat ini bertugas di kantor Camat Torue dengan jabatan Pamong Pemerintah. Terima kasih. Sehingga di mana? Di Kantor mana? Camat Torue. Oh, Camat. Oh, Iya, Camat. Oke. Kasih. Kemudian kemudian Dokter Imelda. Terima kasih Pak atas kesempatan yang diberikan. Selamat malam, nama saya Imelda Servianti. Saya dokter umum di Puskesmas Lambunu 1, Pak. Terima kasih. Oh, Puskesmas Lambunu. Ya. Lambunu. Ya. Lambunu itu bukan yang ke Sulawesi Selatan, bukan yang atau yang ke Bukan, sana, Pak. Kota, Ke Kota Raya. Kota Raya ke sana lagi sedikit, Pak. Oh iya ya, Lambunu. Saya punya anak mantu dari situ ya, di Lambunu dekat jembatan itu. Ya, dekat Oh ada ya, salib di sini. Oke, kasih ya, Imelda. kasih Pak. Kemudian Ibu Saharina Novela. Assalamualaikum Bapak, perkenalkan nama saya Sarina Novelia Kuratul Aini, bisa dipanggil Rina. Saat ini saya menjabat sebagai penyuluh pertanian ahli pertama di Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan. Terima kasih. Oh, jadi sama-sama ya dengan Pak Nyoman. Kemudian Ibu Dokter Dwi Indriani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kesempatannya. Nama saya Dwi Indriani, jabatan dokter umum di Puskesmas Lambunu 2, Pak. Terima kasih. Ke atas ya? Iya, di atasnya lagi. Iya, oke Bu Dokter. Kemudian silakan Ibu Dwi Mulyati, Sarjana Terapan Kebidanan. Terima kasih atas kesempatannya, Pak. Perkenalkan, nama saya Dwi Mulyani. Jabatan saya sebagai bidan ahli pertama di Puskesmas Pangi. Terima kasih. Puskesmas Pangi ya. Nah, sampai nih. Dwi, daerah mana itu kalau Puskesmas Pangi? Toboli. Toboli ya. Oh, di situ, di bawah sini kan? Iya. Ya, itu dekat. Ya. Ukur ya, apa ada. Kemudian yang terakhir, Pak Ahmad Ridho. Oh, sudah dibilang Bapelit Bangda. Wah, sudah disebut ya. Silakan. Maka Pak Ahmad Ridho. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Pak, nama saya Ahmad Ridho, Bapak bisa panggil saya Ridho. Saya saat ini saya bekerja di Bapelitbangda Kabupaten Parigi Motong dengan jabatan analis kebijakan ahli pertama. Makasih Pak. Oke, terima kasih semua. Saya sudah kenal sepintas ya. Kemudian lebih menambah keakraban kita. Baik, ini tentunya ya, Bapak Ibu sudah memperkenalkan tentunya dalam sistem pembelajaran. Ya, saya gantian juga memperkenalkannya. Ya, baik. Ini kelihatan ya? Ini agak batuk. Kelihatan Pak.
Nama saya ini Bapak Ibu ya Trandus Abdullah Parmain APT MM. Berarti basic saya itu orang kesehatan, petekanan. Jadi saya alumni Unhas. Kemudian saya melanjutkan Bapak Ibu di Unpad mengambil Magister Manajemen Konsentrasi Keuangan Daerah. Lahirnya di Gorontalo Bapak Ibu. Ada mungkin yang keluarganya Gorontalo atau apa ya. Nah, salam jumpa ya. Jadi kalau dilihat tanggal lahir Bapak Ibu 16/11/61 itu kalau dibaca dari belakang dan dari depan sama ya. Ya 16/11/61. Ini saya bersyukur baca dari belakang sama, baca dari depan juga sama ya. Nah, tentunya Bapak Ibu kalau dilihat umur saya ini masih muda ya. Baru 46 tahun. Wow, ini ketawa langsung dokter Dwi ya. Ya, Bapak salah berhitung, matematikanya di mana ya. Jadi memang umur saya sekarang 64 tahun, jalan 64, nanti di November. Ya tentunya Bapak Ibu, kenapa? Kok belum pensiun Pak? Ya karena di suara ahli utama itu BUP-nya, batas usia pensiun itu 65. Ya, 65. Jadi saya masih diberikan kesempatan Bapak Ibu untuk mengabdi ya. Dan bersyukur ketemu dengan Bapak Ibu teman-teman sekalian. Nah, kemudian pangkat sekarang, ya ini sudah 4D, ya, setingkat lagi 4E. Ini mau jenderal penuh. Nah, kemudian alamat rumah di Palu, di Minianggur. Nah, kemudian kantor di BPSDM Suteng, Jalan Es Parman. Dan ini kontak person saya Bapak Ibu, ya, 0812, ini tertera Bapak bisa baca ya. Kemudian beberapa hal yang perlu kita bersama, saya tentu akan menyampaikan pengalaman kerja saya. Pengalaman kerja karena saya basic orang kesehatan, waktu diangkat CPNS itu di mana? Di Balai POM. Balai Pengawasan Obat dan Makanan. 89. Ya. Tentunya beralih ke PNS tahun 90, berarti 1 tahun. Kalau saya tidak ikut prajabatan sama dengan Bapak Ibu tidak ikut pelatihan, tidak bisa beralih, tetap CPNS terus. Jadi harus Bapak Ibu mengikuti pelatihan seperti sekarang ini ya. Nah, mudah-mudahan Bapak Ibu bisa memenuhi kualifikasi kompetensi agar mendapatkan sertifikat. Tapi kalau saya lihat dari face ini orang-orang pintar semua ya, saya doakan. Dan kemudian Bapak Ibu, karena saya dari Balai POM, saya di Kasubsi, kemudian pindah di Kanwil Kepala Seksi ya, itu di Kanwil. Dan karena saat itu Kanwil merger tahun 2001 masih zamannya Gus Dur, saya diminta mau jadi pegawai daerah atau pegawai pusat. Saya minta pegawai daerah. Tahun-tahunnya saya dikasih ke inspektorat. Saya pertama binatang apa ini inspektorat ini? Ya. Kemudian tidak mau. Ternyata memang ada regulasi kebijakan bahwa pemeriksaan atau pengawasan bidang obat-obatan dan bidang kesehatan itu diberikan ke daerah untuk melakukan pengendalian atau pengawasan sehingga saya terpilih ya. Alhamdulillah itu kurang lebih 13 tahun Bapak Ibu sampai dengan pelaksana tugas inspektur. Kemudian juga ya karena saya matang di inspektorat, tentu saya diberikan lagi tugas menjadi Kepala Biro Pembangunan dan Sumber Daya Alam. Itu tahun 2013 sampai 2015, kemudian menjadi staf ahli gubernur bidang keuangan dan ekonomi. Jadi sebelum ke Widyaswara Utama, Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah kurang lebih 6 tahun ya. Inilah perjalanan pekerjaan saya yang diamanahkan. Kemudian ini bisa membawa teman-teman untuk kita diskusi apa yang saya tahu saya sampaikan. Nah, kemudian riwayat pelatihan. Namanya riwayat pelatihan itu namanya diklat struktural atau namanya diklat manajerial. Nah, itu terkait dengan jabatan. Namanya ADUM dulu, ADUM sekarang pelatihan kepemimpinan pengawas. Dulu namanya SPAMA, sekarang pelatihan kepemimpinan administrator. Dan dulu SPAMEN, saya mengikuti sudah ke pelatihan diklat kepemimpinan nasional. Ini beberapa diklat teknis ya, Bapak Ibu banyak. Terutama saya kenapa bisa mengampu pembelajaran di Laksa karena saya sudah mengikuti beberapa workshop. Oke, Bapak Ibu. Nah, baik, Bapak Ibu ini agak salah ini ya. Ini sebenarnya kita Parigi Mutong ya, belum diganti ya. Parigi Mutong ya, bukan Morowali Utara ya. Kelompok 4, angkatan 14 itu ya.
Jadi proses pembelajaran kita di agenda 2 ini Bapak Ibu harus kita tempuh dengan penerbangan 14 jam pembelajaran. Ya, 14 JP. Maaf, terbagi dalam 3 pertemuan. Hari ini kita bayangkan malam-malam 19.30 dengan 21. Ya, 2 JP, kemudian besok itu jam 10 sampai sini ya, tanggal 1 jam 10 sampai 12.25, dan ini paling banyak di hari Kamis sampai malam ini. Ya. Dari jam 1, ya setengah lagi masuk jam 4, baru ini masuk lagi kita sama ini. Totalnya itu Bapak Ibu adalah 14 CP pembelajaran. Jadi skenario ini teman-teman, saya membuat skenario ini di saat ini saya akan menyampaikan pendalaman terhadap nilai-nilai ASN berharap sampai dengan pada hari Senin ini. Nah, kemudian Bapak Ibu di hari Kamis ini juga masih nyambung dengan pendalaman itu, tapi Bapak Ibu saya akan membuat atau saya sampaikan ada video. Video itu di sini sudah ada kelompok 4A dan kelompok 4B ya. Ya. Pembagian kelompok ada 4A dan 4B. Pembagian Sudah kelompok dari ada, Pak. ya itu kan dari Bapak Ibu kan dari ya. Dari agenda 1 kan sudah tentu ada 4A dan 4B. Kalau saya lihat tercatat di sini yang 4A siapa semua ini? Silakan. Kalau saya bilang Amirul dia kelompok apa? Kelompok A, Pak. A. Iya. Kemudian Dr. Nyoman Kelompok A, Pak. Fitri Kelompok B, Pak. Yunita, Bu Yunita. Kelompok B, Pak. Oke, kan. Kemudian Muhammad Aswar. Kelompok B, Pak. Oke. Kemudian Ibu Atika. Kelompok B, Pak. B ya. Nah, kemudian Dr. Imelda. Kelompok A, Pak. Nah, kemudian ini siapa? Ini ya. Kelompok B. B. Ya. Kelompok B. Saharina. Ya. Saharina. Kelompok B. Kemudian untuk yang PKM Pangi. Kelompok A. Kelompok A. Iya. Kemudian Ibu Dwi. Kelompok B, Bapak. Kemudian Pak Ahmad. Kelompok B, Pak. Oh, kelompok B ini banyak ya. 1, 2, 3, 4. Pak, maaf sebelumnya Atika kelompok A. Makanya Ya, saya maaf. bilang, apa ini sudah tuh Iya, Pak, harusnya maaf, Pak. ya, Iya. ya pasti dimaafkan lah. Kan Atika jadi A ya. Betul ya. Ini nanti kita akan bagi ya. Nah, ini skenario kita. Nanti juga di hari Kamis, di akhir itu Bapak Ibu ada namanya tugas juga. Saya bicara tugas ini kayaknya mukanya semua ini cemburu tugas terus Pak. Di agenda 1 tugas, agenda 2 belum, agenda 3 lagi ada tugas. Tapi tugas ini jangan dijadikan beban. Tapi tugas itu artinya memberikan kita referensi ya untuk lebih pendalaman dalam pelaksanaan atau kita mengetahui agenda-agenda tersebut ya. Jadi nanti saya akan dalam sebentar ini Bapak Ibu akan saya minta screenshot untuk asinkronus 1. Ada juga asinkronus 2 ya. Sehingga itu dengan waktu yang jeda ini ada Jumat terus lompat ke hari Senin kan. Nah, ini Bapak Ibu gunakan waktunya untuk mengerjakan. Di sela-sela itu kan ada kegiatan asinkronus. Nah, supaya nanti pada hari Kamis ya tidak keburu-buru ya membuat ya. Kira-kira begitu skenario Bapak Ibu. Nah, sekarang kita tadi sudah sampaikan ya Bapak Ibu itu sudah melalui suplemen pembelajaran mandiri. Saya ingin tentunya mendapatkan pemahaman dari Bapak Ibu waktu ikut ya, di emosi
Apa yang Bapak Ibu Saudara ketahui dengan nilai-nilai dasar ASN beralat? Di pembelajaran itu kan Bapak Ibu pertama agenda 1, apa misalnya, kemudian agenda 2 dan agenda 3, bahkan agenda 4 itu namanya habituasi. Ya, Bapak Ibu kan sudah membaca modul-modul yang ada di dalamnya. Biasa, kalau disuruh belajar, kadang-kadang lebih banyak kita itu ya, saya juga begitu kok. Waktu saya ikut workshop ini, kita juga ikut workshop ini. Agar kita itu bisa mengampu materi. Nah, itu kita cuma prinsipnya ya, kita download dulu itu modulnya, sambil belakang baru kita baca. Kita baca. Nah sekarang Bapak Ibu waktu masuk di MOC, belajar mandiri apa yang perlu ketahui tentang nilai-nilai ASN beralat ini? Saya tidak tanya agenda 1, agenda 2 saja. Jadi belajar kita ini maksudnya jangan kita monoton, saya menyampaikan, tapi kita sebenarnya sharing. Saya juga Bapak Ibu belajar dari Bapak Ibu ya. Gimana Bapak Ibu? Ada yang bisa penjelasan mengenai kemarin Bapak Ibu siapa yang kasih ceramah corporate dan employee branding? Ibu Aspina, Bu Pak. Aspina, Pak. Bu Aspina, Pak. Ya, jadi Bapak Ibu sudah mulai dari MOC, belum lagi dapat ceramah. Sekarang ini kita lagi melakukan pendalaman dengan nilai-nilai ASN beralat. Apa yang bisa Bapak Ibu sampaikan dengan Bapak Ibu ketahui tentang nilai-nilai ASN beralat? Silakan. Oh, iya, Pak. Ya, Dr. Dwi ya. Saya mohon maaf agak batuk, saya flu ya. Ini harian dari kemarin. Besok lagi. Oke, silakan. Iya Pak, jadi kira-kira tentang nilai-nilai ASN berakhlak itu yang sudah dipelajari sedikit kemarin itu tentang orientasi bagaimana kita menjadi ASN, itu ada nilai-nilainya. Yang pertama berorientasi pelayanan, jadi kita bisa memberikan pelayanan yang terbaik. Kemudian akuntabel, jadi itu banyak faktornya, kita menjaga integritas, bertanggung jawab, jujur, dan lain-lain. Kemudian kompeten, itu kita selalu belajar, mengupdate ilmu. Kemudian harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif, Pak. Sekitaran itu tentang ASN berakhlak. Jadi ini kalau ASN beralat itu Bapak Ibu adalah akronim dari 7 komponen tadi yang disebut ya. Seperti apa orientasi pelayanan, ya, bagaimana akuntabel ya. Nanti kita akan sama-sama pendalamannya. Kemarin mungkin waktu di MOC cuma sepintas dibaca, atau mungkin waktu kemarin di Caramba mungkin hanya sepintas. Ya. Tapi saya akan membawa materi ini sampai pada bagaimana pendalaman dan penguatan penerapan nilai ASN beralat ya. Nah, baik, saya izin lagi. Bapak Ibu, kenapa Bapak Ibu ikut Lasar? Satu tatanan kebijakan ya. Ya karena kita tahu ada amanat Undang-Undang Nomor 20, ini kok salah ini, Undang-Undang Nomor 23 ya. Undang-Undang ini kalau 20 tahun 2003 yang merupakan pengganti Undang-Undang Nomor 5 tentang aparatur sipil negara. Misalnya mengamanatkan ya, dalam rangka peningkatan kualifikasi kompetensi kita sebagai pegawai negeri sipil, tentunya kita harus mengikuti beberapa pelatihan-pelatihan ya. Salah satunya Bapak Ibu karena memasuki dunia kerja, Bapak itu diberikan harus mengikuti pelatihan Latsar ya. Nah, kemudian hal ini dijelaskan lagi dengan peraturan pemerintah ya. Saya kemarin Bapak Ibu nanti dilihatin, kalau bicara peraturan pemerintah bukan nomor 11. Ada kemarin waktu menulis manajemen ASN ya, waktu di rancangan. Seharusnya dibaca ya. Ini peraturan pemerintah sebelumnya itu adalah telah dirubah dengan peraturan ini nomor 17 2020. Jadi awalnya adalah
Nih, nomor 11 ini nomor kaitan dengan manajemen ASN. Nanti Bapak Ibu akan dapatkan di agenda 3. Nah, kemudian Bapak Ibu ada peraturan yang mengatur tentang bagaimana pelaksanaan pelatihan dasar oleh lembaga administrasi negara yang dijabarkan lagi dengan Keplan. Ya, mengatur pedoman penyelenggaraannya. Ini Bapak Ibu ikut itu karena kita mengikuti pedoman. Kemudian juga ada kurikulumnya. Ini dasarnya Bapak Ibu mengikuti, dan juga ini kemarin mungkin sudah disampaikan core values dan employee branding itu ada ya, karena waktu di launching tanggal 27 Juli oleh Bapak Presiden 2021 yang merupakan penjabaran dari Undang-Undang Nomor 20 yang dulu sebelumnya ada Undang Nomor 5 tentang ASN, maka keluarlah surat edaran ini yang menjadi panduan atau acuan kita bagaimana mengapresiasikan nilai-nilai ASN beralat. Nah, kemudian untuk apa? Karena kita tentunya Bapak, agar kita itu memiliki karakter seorang pegawai sipil dan yang profesional di mana? Di bidang tugasnya. Ini Bapak Ibu, kenapa kita mengikuti Latsar CPNS? Mungkin dari sisi agenda Bapak Ibu kemarin disampaikan mungkin materi tentang profesional ASN ya. Ini kemarin sudah dapat belum materinya? Profesional mungkin nanti sesudahnya. Baik. Tentunya Bapak Ibu, nah di dalam hal kita mau belajar ini, kalau kita coba narasikan, kita diskusikan Bapak Ibu, kita ini perlu membekali. Saya juga sebagai pengampu dalam hal ini, bersama-sama bagaimana nilai-nilai dasar ASN itu yang kita harus internalisasikan di mana dibutuhkan dalam menjalankan tugas dan jabatan. PNS kita secara profesional sebagai pelayan masyarakat. Ya. Nah, kalau kita berbicara ini deskripsi singkatnya Bapak Ibu berarti ada tujuannya. Tujuan ini Bapak Ibu yang pertama adalah hasil belajar ini, ya, Bapak itu harus mampu mengaktualisasikan nilai ini yang disebut berakhlak. Di mana nanti Bapak Ibu tidak hanya nanti lepas dari pelatihan ini, tetapi mulai dari awal ini Bapak Ibu akan ditanamkan nilai-nilai itu lewat mana di pembelajaran nanti di agenda 4 Bapak Ibu akan menyusun tahapan kegiatan bagaimana penerapan dan nilai ASN berakhlak itu ya, di setiap kegiatan. Nah, kemudian indikatornya tentu Bapak Ibu harus mengikuti pembelajaran ini. Jadi setelah dapat kita menjelaskan konsep-konsep dan panduan perilaku. Kita tahu bahwa setiap di orientasi pelayanan itu ada 3 panduannya. Setiap kalau kita lihat, coba Bapak Ibu simak di berakhlak itu semua komponennya itu rata-rata 3 panduan yang kita perlu jadikan acuannya. Nah, kemudian juga kita memberikan contoh. Nanti Bapak Ibu, saya tidak membuat satu menganalisis kasus, tapi bagaimana Bapak Ibu melihat video itu di pembagian tugas tadi A dan B. Lihat video itu adakah nilai-nilai ASN berakhlak di video itu melalui misalnya tugas ada pengabdian seorang Ibu Kartini, orang buruh. Ada juga ada namanya inovasi di desa. Nanti Bapak Ibu akan melihat itu. Jadi bagaimana penerapan nilai-nilai. Nah, kalau kita ingin mencapai tujuan pembelajaran Bapak Ibu, saya coba mengangkatnya. Ini namanya konsep, target yang kita capai dalam pembelajaran agenda 2, bukan cuma di agenda 2. Di mana saja kita bekerja, kita harus memiliki target. Apa yang harus kita ingin capai? Saya terus terang mungkin Bapak Ibu ini ya, kalau kita melihat, ini namanya singkatannya itu TMM. Saya terilhami dengan TMM ini. Waktu disampaikan, saya memaham namanya orang-orang tahu kan tidak tahu apa dibilang TMM itu. Ya. Dia bilang komi itu TMM. Saya bilang apa itu TMM bos? TMM komi. Saya bilang apa itu artinya itu? Ya. Nah, saya coba terilhami, saya coba singkat TMM. Nah, kalau Bapak ingin mampu bisa mengapresiasikan implementasi habituasi nilai ASN berakhlak, harus pertama Bapak itu harus ada semangat mau dulu. Semangat motivasi gairah ini intinya harus mau dulu.
Ini mampu, tapi tidak mau. Terus kembali lagi kepada niat kita. Nah, kalau kita sudah ini mampu, ini mau, tentu kita harus tahu dulu apa dasarnya yang disebut alas hak. Kenapa pertimbangan saya harus belajar nilai asal berahlak tadi? Dasarnya di Undang-Undang Nomor 20, kan gitu. Dasarnya di Permenpan, kan gitu. Berarti ada regulasi yang tentu bagi Bapak Ibu harus mengimplementasikan nilai-nilai asal berahlak itu. Ya. Ada juga tentu Bapak Ibu akan melihat konsep-konsep atau teori-teori yang mendasari Bapak Ibu kita harus memiliki sikap perilaku kita. Ini yang saya sampaikan, sama saja Bapak Ibu, misalnya Bapak Ibu ingin mencapai target misalnya dalam tugas. Apa sih yang ingin saya capai? Saya harus mau dan mampu seperti apa? Berarti kita pahami dulu regulasi yang mengatur atau teori-teori yang mendukung agar kita itu mampu menyelesaikan misalnya tugas itu, baru dikatakan kita itu berkinerja. Nah, sekarang kita kembali Bapak Ibu, ada namanya teori 6 level ranah kognitif yang disebut oleh Anderson dan Kurzweil itu 2001 ya. Ini yang mungkin Bapak Ibu pernah dengar taksonomi belum? Ini memang kenapa maksudnya 6 level? Ada 6 tingkatan. Kalau kita lihat tingkatan pertama yang sangat Bapak ini berarti Bapak itu pandang remember. Kita itu mengingat dulu. Makanya saya tanya, Bapak Ibu dapat itu di emosi apa? Itu mengingat. Ternyata ASN Allah yang saya dapat itu, yang didapat oleh Dr. Dwi, ini yang saya dapatkan. Nah, kalau misalnya sudah Bapak Ibu mengingat, tentunya bagaimana Bapak Ibu memahami. Sekarang kita, pendalaman kita memahami nilai ASN berahlak itu. Apa yang dibilang berorientasi pelayanan, kita harus memahami. Kalau kita sudah pahami Bapak di tingkat berikutnya, nah berarti kita harus menerapkan, mengaktualisasikan nilai-nilai tersebut. Kalau seperti itu kita lihat dari 3 tahapan, pada saat masuk di tahapan 4, coba kita identifikasi, kita analisisnya. Seperti apa? Mulai daripada kita mau menerapkan itu. Tahapan-tahapannya seperti apa? Nanti masuk kepada tingkat paling di atas, tentu kita harus evaluasi. Kan? Kalau kita mengidentifikasi, baru kita tentunya mengevaluasi sudah sejauh mana kita menerapkan nilai-nilai ASN berakhlak di tempat tugas kita. Kita evaluasi. Dan yang paling terakhir, Bapak itu yang paling tinggi, Bapak Ibu tentunya diharapkan memiliki inovasi, harus kreasi, punya kreatif. Apa sih yang kita akan lakukan? Gagasan, ide, itu ya, itu nanti diwujud paling tingkat yang tinggi. Ya. Baik, Bapak Ibu, nah kalau seperti itu Bapak Ibu, nah wujudnya artinya Bapak Ibu bagaimana kita mengimplementasikan nilai-nilai dasar tadi. Nah keberhasilan ini Bapak Ibu harus terinternalisasi dan terinternalisasi dalam perilaku pegawai kita ASN, khususnya dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Kita pahami kalau kita membaca itu namanya nilai ASN berakhlak, kita ini memiliki namanya orientasi yang sama. Ingat, kita itu ASN, punya orientasi yang sama. Apa orientasi yang sama Bapak? Ya, kita memiliki nilai-nilai panduan yang harus kita sama-sama laksanakan di dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Itulah dijadikan nilai ASN berakhlak ini harus kita implementasikan. Oke. Nah, tentunya kalau kita bicara tadi nilai ASN berakhlak tadi sudah disampaikan oleh Dr. Dwi ya. Ini yang disebut ASN berakhlak. ASN berakhlak ini atau yang disebut dengan core values ini Bapak Ibu nilai-nilai ya, pada yang tanam pada diri kita itu adalah dia memiliki 7 akronim, 7 komponen. Ya. Oh, 7 akronim. Berarti ini Bapak Ibu nanti merah ya. Yang saya coba, itu artinya berorientasi pelayanan. A itu akuntabel. K itu kompeten, sampai pada K terakhir adalah kolaboratif. Ini harus kita paham Bapak Ibu. Nah, coba bayangkan saja Bapak Ibu, tanpa kita paham ini, hilang saja dasarnya itu artinya berakhlak kita. Akhlak itu berarti menyangkut jiwa, perilaku kita. Ya.
Apalagi sekarang dengan keluarnya Permen nomor 20 tahun 2021, berakhlak ini menjadi pedoman buat kita. Bagaimana kita berorientasi pelayanan? Kalau berorientasi pelayanan, kita harus siap memberikan pelayanan terbaik untuk rakyat Indonesia. Nanti kita lihat, kenapa kita harus menjadi memberikan pelayanan, Pak? Di Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023, Bapak Ibu, ada namanya fungsi dan tugas kita. Apa fungsi dan tugas kita? Pertama itu adalah pelaksana kebijakan. Ya. Kedua itu adalah pelayanan publik. Kemudian 3 itu pemersatu dan perekat bangsa. Nah, kalau begitu berarti memang kita ini pelayan. Bukan berarti kita mau dilayani, tapi kita itu pelayan. Wujudkan kita sebagai seorang pelayan, maka kita harus memberikan pelayanan itu yang baik kepada masyarakat. Kalau berorientasi, nanti kita lihat seperti apa wujudnya. Kita harus memiliki namanya perilaku. Ada panduan perilaku ya. Saya menggambarkan secara umum, nanti kita akan masuk. Nah, selanjutnya Bapak Ibu namanya akuntabel. Akuntabel ini teman-teman, Bapak Ibu, berarti ada kepercayaan yang diberikan kepada kita. Kita diberikan tugas. Nah, katakanlah kita hadir sebagai CPNS itu adalah kepercayaan yang memang diminta oleh masyarakat yang membutuhkan pelayanan. Waktu menyusun kebutuhan, siapa sih pelayanan ini yang kita butuhkan? CPNS atau ASN ini? Nah, itu disesuaikan dengan karena bagaimana kita itu memberikan pelayanan. Nah, berarti bentuk satu kepercayaan Bapak Ibu harus kita pegang teguh. Ini kepercayaan yang disebut akuntabel. Nanti kita bahas satu-satu, kita lakukan pendalaman. Nah, kalau kemudian Bapak Ibu bicara tentang kompeten. Tadi sebelum Dr. Dwi ya, nah kompeten itu jangan kita misalnya sudah merasa cukup dengan kapasitas atau kapabilitas yang kita miliki. Sedangkan kita tahu sendiri di tempat tugas kita ini, ya tentu perubahan-perubahan, perkembangan-perkembangan di dalam pelayanan, apalagi konsep-konsep pemberian pelayanan itu sangat berubah. Menuntut kita agar betul-betul memiliki knowledge, skill, dan attitude di dalam pemberian pelayanan. Berarti menuntut kita itu harus kompeten. Kalau kompeten, berarti kita harus belajar. Ya. Kemudian Bapak Ibu namanya harmonis. Nah kalau bicara harmonis Bapak Ibu, ya mungkin Bapak Ibu rasakan di tempat kerja kita itu kan, ya kita kan tidak sama. Nah katakanlah misalnya perbedaan jenis ada laki-laki, ada perempuan kan, atau kita misalnya ada perbedaan suku, misalnya ya. Nah, kalau itu Bapak Ibu hal ini harus kita menghargai perbedaan itu. Jangan perbedaan itu dijadikan penghalang kita memberikan pelayanan kepada masyarakat. Dan juga Bapak Ibu kita harus saling peduli, suka menolong kan. Itu namanya harmonis. Kemudian kita memasuki namanya ya akronim kita yang kelima. Namanya loyal. Loyal ini menggambarkan terutama dedikasi kita itu kepada bangsa dan negara. Itu utama. Utamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan. Itu kalau portret. Nah ini, teman-teman, loyal kita ini nanti kita lihat. Bentuk loyal kita selain kepada negara, ya kita ya, melandaskan Pancasila, Undang-Undang Dasar, ya. Bentuk misalnya loyalnya. Tapi di sisi lain kita loyal itu kepada siapa? Kepada si pemberi tugas misalnya. Itu bentuk loyal kita. Pada misalnya ASN. Ya. Juga loyal kita saling menjaga nama korps kita. Namanya pegawai negeri itu atau ASN kita harus jaga. Itu loyalitas kita menjaga nama aparatur sipil negara sebagai ASN. Ya. Kita lihat. Kemudian ini ya adaptif. Adaptif ini tentu Bapak Ibu sudah paham ya.
Lingkungan sekarang berubah-ubah ya, di mana kita tahu sendiri kita ini akan menuju kepada ya, birokrasi apa? Berkelas dunia ya. Harus kita menyelesaikan fenomena berkelas dunia, kita tahu sendiri ada perubahan-perubahan yang terjadi di ranah pelaksana pelayanan kita ya. Kemudian Bapak Ibu tentu ada kolaboratif. Kalau bicara tentang kolaboratif, berarti ya hampir sama dengan harmonis ini. Orang bilang cuma beti saja. Cuma bedanya kalau kolaboratif, Bapak Ibu, nah, kita memerlukan orang lain untuk bekerja sama. Kalau kita kerja sendiri, mungkin dari sisi waktu, ya, atau dari sisi capaian, ya, ini nah, tidak maksimal hasilnya. Tapi kalau kita bekerja sama dengan orang lain, katakanlah di satu lingkup tempat kerja, ya kita butuh kerjasama. Kolaborasi itu artinya kerjasama dalam artian ini bukan kerjasama saja, tetapi adalah kerjasama dalam kebersamaan. Artinya namanya sinergi. Ya. Jangan dibilang untung bagi saya, ya, terus rugi bagi dia. Ya. Nah, kalau kita nanti bahas. Nah, seperti itu Bapak Ibu, maka di lain ASN berakhlak kemarin di portfolio Bapak Ibu dapatkan, maka teman-teman ini adalah employee branding atau itu adalah satu moto, satu tujuan ya, yang harus kita capai. Setelah kita memiliki nilai ASN berakhlak, maka akan lahirlah kita itu bangga melayani bangsa. Siapa bangsa itu? Ya katakanlah masyarakat. Ya. Mungkin Bapak Ibu pernah merasakan membantu orang di dalam pelayanan. Orang itu merasa senang, puas. Ada kebanggaan bagi kita, orang yang kita layani itu merasa senang. Ya. Berarti kita bangga melayani, ya, yang dimana orang itu merasa senang. Tapi jangan ada misalnya kita bangga, orang datang itu marah-marah. Ini juga harus kita jaga. Baik, Bapak Ibu, ini yang dinamanya tugas asinkronus. Oke, Bapak Ibu, silakan di screenshot. Ini salah ini. Ini kemarin salah karena berubah jadwal ya. Ini tanggal berapa ini? Jadi tugas itu diupload Bapak Ibu. Nah, berarti harus kita upload ini kalau hasilnya ini tanggal berapa? Jangan dulu dia Pak, di screenshot. Hari Senin tanggal 1 Pak. 1. Tanggal 1 ya. 1 September. Bisa juga Bapak Ibu kalau sudah selesai 1 September 2025 ini jam 10 ya Pak. Jadi tugas kelompok ini nanti kita akan paparkan di pembelajaran hari Kamis itu tanggal berapa sih? 4. Kamis 4, Pak. Tanggal 4. Iya, tanggal 4 ya. Ini karena berubah jadwal, artinya tidak sempat tanggal 4 September ya. Oke ya. Nah, ini kan mudah saja Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu tugas individu itu cuma meringkas saja. Meringkas 7 materi nilai dasar PNS dari modul agenda 2. Ya. Karena ada juga caranya gampang modulnya itu, kemudian kalau memang dia PDF, kita pindahkan dia Word, tinggal main copy-copy saja. Ya. Kita copy, pindah di ya, tugas Word, mana yang kita ambil. Gitu. Misalnya kalau orientasi pelayanan apa saja yang nanti saya akan misalnya ringkas kan gitu. Hanya meringkas saja. Ditanya karena kemarin Pak berapa halaman? Kalau saya bilang misalnya 100 halaman, jangan tanya. Yang penting Bapak Ibu itu bisa meringkas apa yang ada di modul agenda 2 kaitan dengan nilai-nilai ASN berakhlak ya. Silakan. Ya. Itu apa Bapak Ibu? Tugas ini kan
mengajak kita teman-teman untuk mengingatkan kembali kalau dulu mungkin di MOC tidak. Tapi di sana kemarin Bapak meringkas juga kan? Di MOC disuruh buat ya, ringkasan, tidak? Tidak ya? Biasanya kemarin itu diminta ringkasan. Bapak Ibu membuat ringkasan itu waktu pembelajaran di MOC ya. Ya ada, Pak. Temannya tidak ada ya. Nah, nanti Ya, sekarang Pak. nanti ini akan membantu Bapak Ibu nanti menyusun rancangan aktualisasi. Nanti ini kan dijadikan referensi di dalam kita menyusun rancangan. Nah, tugas kelompok ini cuma ditanya, selama Bapak Ibu sudah berapa bulan jadi CPNS? Sebulan lebih, Pak. 3 bulan lebih. 1 bulan lebih, Pak. 1 1 bulan bulan? lebih. 1 Masa bulan masa lebih, Pak. 1 bulan lebih ini baru diangkat. Iya. Udah Ya, lambat ya Pak. kalau Tanggal 9 terima SK, 9 Tanggal latsar, Pak. 8 terima SK, 9 bulan 9 depannya. SPMT. berarti lambat ya. Kalau yang lain tanggal 9 apa? Agustus. Tanggal 9 Juli, Pak. Oh, Juli. Berarti kalau Juli, Agustus, September sekarang mau masuk 2 bulan kan 3 bulan kan? Kan Juli, Agustus ini mau masuk September. Berarti 2 bulan, jangan 2 bulan lebih. Ya, Bapak itu cuma diminta sikap apa yang Bapak sudah lakukan pada waktu Bapak itu di tempat kerja. Dengan Bapak itu menilai 7 akronim tadi berorientasi pelayanan. Silakan Bapak itu. Oh, ini saya waktu orientasi pelayanan yang saya lakukan itu seperti ini. Jadi kita ini Bapak Ibu akan bagaimana perwujudan dan nilai SMBA yang Bapak sudah lakukan selama 2 atau 3 bulan. Nanti Bapak tinggal mau review kembali ya, mengingat kembali kalau kita bicara pembelajaran itu mengingat apa sih yang kita sudah lakukan terhadap tugas-tugas di mana kita pertama awal diangkat menjadi atau mendapatkan SK CPNS. Terus apalagi kalau orang di pelayanan, oh cepat sekali kan. Nah, itu kan Bapak Ibu tinggal melihat nah, sifat apa namanya panduan perilaku itu di masing-masing komponen akhlak itu kita lihat. Orientasi pelayanan apakah ramah, seperti apa kita ramah ya. Kalau kita memenuhi kebutuhan, seperti apa kita. Ini kan artinya Bapak Ibu hanya perwujudannya. Seperti apa yang sudah Bapak lakukan. Ya. Ada pertanyaan di tugas ini Bapak Ibu? Tidak ada, Pak. Jadi cukup jelas ya. Sudah di screenshot ya teman-teman? Sudah? Ya, sudah Pak. Sudah, Pak. Sudah, oke, makasih ya. Jadi Bapak Ibu nanti sudah ini Bapak Ibu membuat tugas ya. Jadi tidak susah nih tugas ini kalau saya. Yang pertama tinggal Bapak Ibu ya. Artinya istilahnya mengedit ya. Ambil, berorientasi masa edit, tak, copy, langsung pindah. Nah, ini lagi saya copy, pindah sebentar baru dihapus, selesai tuh. Ya kalau ini sudah susah, kalau Bapak punya teman atau punya anak yang bisa pintar komputer, ya sudah, ambil kan selesai. Disusun sudah. Mengenai orientasi pelayanan, mengenai semua akuntabel ya. Nah, itu, ya. Saya kira udah susah ya teman-teman ya. Ya, udah susah. Mana suaranya kalau tidak susah. Tapi Pak, ini Ya, gimana? nanti kita buatnya dalam bentuk format apa ya, Pak? Ya silakan Bapak mau pakai PDF, mau pakai Word, silakan. Ya, baik, Yang Pak. itu Bapak buat. Ya, Tugasnya, baik, Pak. silakan. Jadi itu tidak terlalu terikat orang tuh harus seperti ini, harus seperti ini. Yang penting substansi tugas itu apa? Oh, saya harus dibuat ringkasan. Oh, ya saya buat ringkasan. Nah, kalau kemarin dia bilang, Pak, saya waktu kemarin di saya disuruh tulis tangan, Pak. Waduh, tulis tangan ini, aduh. Ini orang sudah di dunia sekarang
digitalisasi, suruh tulis tangan. Tapi memang ada makna juga suruh tulis tangan itu. Artinya kalau kita menulis, ya, kalau tidak salah, mohon maaf, itu ada 3 indera yang paling kita gunakan kalau kita terus belajar. Ya. Pertama itu mata, kemudian itu tangan, yang ketiga itu baru mulut, kita bicara. Itu biasa begitu. Coba saja. Oh, kita gunakan ini mata, Bapak Ibu, ya. Kemudian dia tulis tangan, misalnya. Ya. Sudah baru bicara, sudah. Dan nanti ini Bapak akan dapatkan nanti di rancangan aktualisasi, ya, jabarkannya. Oke. Oke. Tadi Pak Ahmad ya, tadi yang bertanya. Iya, Pak. Oke ya. Ini teman-teman. Saya mungkin tanggal 4 ya. Kalau bisa teman-teman, ya ini juga ya, sambil kita mengerjakan tugas supaya biasa itu terlewatkan teman-teman ya. Padahal Bapak Ibu teman-teman masih punya waktu yang banyak. Kok tiba-tiba tugasnya baru dikasih di penghujung. Mana banyak yang ada yang kasih tahu, Pak, Bapak kasih tugas nanti di penghujung. Padahal kita jauh sebelumnya sebenarnya tidak. Kalau ini materi ini sudah disampaikan sebelumnya masuk di pembelajaran ini sebenarnya tidak ada masalah kan. Cuma memang di sini ada perubahan ya, tidak sempat kita ganti ya. Jadi Bapak Ibu 3 kali perubahan jadwal. Ya, jadwal. Apalagi kemarin yang bilang tanggal 18 libur itu Bapak Ibu. 18 semua itu bergeser. Nah, bergeser itu, nah kita ini kan provinsi itu dari golongan 3 itu dia adalah 7 kelas. Kemudian apa namanya, golongan 2 itu 3 kelas. Kelas 10 belum lagi ya Bapak Ibu ya Morwali. Coba bayangkan kalau bergeser itu. Cuma tidak ini kalau saya lihat lihat ke Bapak Ibu, ini jadwal kita ini kan sampai malam hari ini. Jadi ini besok ini Bapak Ibu saya lagi ya, hari Sabtu sampai malam lagi 90, 9.30, 1.45. Ini pembelajaran agenda 2 angkatan 4. Oh, saya dari tadi ini pertama angkatan 3, agenda 2 dari 7.30 sampai dengan 7. Kemudian masuk angkatan 1 lagi. Kemudian masuk lagi angkatan 116, sekarang adalah angkatan 14. Jadi jadwal kita itu padat, mohon Bapak Ibu tidak berarti mengeluh. Tidak. Cuma mohon dipahami kalau ada terjadi pergeseran jadwal. Ya. Pergeseran jadwal itu ya kadang-kala saya bilang sama Ibu Emi, penjawab itu, Bu Emi, kalau bisa kasih saja jadwal sampai subuh. Jadi mau diselip di mana lagi jadwal ini? Kalau kami itu diselip ya sudah, pokoknya kita itu siap saja. Sehingga kenapa jadi saya agak berflu ini ya Bapak Ibu ya. Ini kita punya tugas ya dalam bagaimana kita membagi atau sharing knowledge ya. Nah, mungkin itu kaitan dengan ini Bapak Ibu mungkin bisa di screenshot ini. Ini sebenarnya boleh nanti siapa ya? Siapa ketuanya? Ketuanya. Ini tugas diupload. Ada betul. Kita pembelajaran berikutnya itu Kamis ya. Lalu di jadwal itu, teman-teman. Bagaimana kira-kira ini tugas kedua, sinkronus 2. Saya tergantung Bapak Ibu. Saya menawarkan. Ya. Tugas di kan tanggal 4, terus hari apa itu? Masuk tanggal berapa itu? Apa tanggal 5 atau tanggal berapa itu? Gimana Bapak Ibu? Nanti saya jelaskan. Tanggal berapa? Tanggal? Hari apa itu tanggal 5? 5 Jumat, Pak. Jadi masukkan Jumat ya. Berarti besoknya setelah Bapak Ibu kita belajar apa namanya kelanjutannya. Aduh, 5 September ya. Jadi 2025. Jam 10 lah. Nah, kemudian nanti tugas kelompok Bapak Ibu
Ini kelihatan nih, kelihatan ya. Kelihatan Pak yang paling bawah yang tidak terlalu ya. Nah, itu masalahnya ini. Masalahnya dia putih. Nah, itu. Kan? Nah, baru kelihatannya. Berarti sama saja. Tugas kelompok dipaparkan tanggal berapa itu? Ada pertemuan kita yang ketiga. Tunggu Di saya. Kamis itu sudah pertemuan terakhir agenda 2, Pak. Masih tanggal Di 5 hari, itu. iya, di hari Jumat kita off kelas, Tanggal Pak. hari Jumat itu off kelas Maulid Nabi, Pak. Iya, Pak. Oh ya, janganlah. Oh, nggak bisa lah. Coba saya lihat jadwal. Kalau kita, ah, yang saya susun jadwalnya mudah-mudahan tidak salah. Nih, ya. Berarti hari Senin masuk ya. Ya, setelah hari Jumat berarti tadinya itu tanggal 1 ya. Untuk tugas ini asinkronus yang satu. Nah, ini ke hari Kamis kenapa libur kita? Hari Kamis Hari tidak libur. Kamis itu masuk tidak libur, Pak. Masuk, Hari Pak. Jumat yang libur. Oh, Jumat ya, tanggal 4 kan? Berarti tanggal 4 ya. Nah, buat tanggal 4 Bapak Ibu, saya kira Kamis libur atau bergeser lagi kita. Tuh. Memang kalau bergeser teman-teman tentu ada. Jadi ini masuk, ini bukan hari Jumat ini ya, hari Kamis ya. Kamis tanggal berapa Bapak Ibu? 4. Tanggal 4, 4, Pak. Pak. Oke, Kamis 4 September ya. Jam 10 WITA malam. Oke. Boleh juga sampai malam. Nanti kita paparkan di tanggal 4 ya. 4. Jadi ini Bapak Ibu tinggal Bapak Ibu melihat, mengidentifikasi isu yang terkait dengan nilai asam beralat, kemudian analisis apa penyebab, kemudian apa rekomendasi. Ini juga yang paling penting Bapak Ibu ada tugas itu adanya learning journal. Bapak itu mengambarkan lewat video tidak lebih dari 3 menit itu apa yang Bapak peroleh dalam proses pembelajaran, baik pembelajaran lewat asinkronus maupun pembelajaran sinkronus. Silakan Bapak merekam. Mulai dari apa? Silakan. Nanti kita akan lihat pada hari Kamis. Kita akan minta ditampilkan satu-satu. Ya. Nanti apa maksudnya ini Bapak Ibu? Nanti akan saya jelaskan. Kenapa kita harus membuat itu. Ya. Kalau Bapak Ibu kan sudah tidak gata kan, pintar kan, membuat itu. Learning journal ya. Nah, silakan. Itu yang diminta kalau tugas kelompok Bapak Ibu sama saja dengan yang di atas Bapak Ibu cuma saja yaitu tadi menggabungkan sudah. Ya. Tapi ini jelas sekali ya kelihatan Bapak Ibu. Ini sudah di screenshot. Sudah, Pak. Ini namanya asinkronus 2. Nanti sementara Bapak Ibu langsung sampaikan di LMS ya, sinergi. Ini tugas, mohon maaf Bapak Ibu, jangankan tugas ini jadikan jadi beban, tapi tugas ini adalah memberikan makna dan arti ya, bagi kita menambah pengetahuan atau referensi agar kita itu memiliki nilai-nilai asal berakhlak. Nah, sekarang kita masuk kepada pendalaman aktualisasi terhadap nilai-nilai berakhlak di dalam melaksanakan tugas. Ini sudah masuk pendalaman Bapak Ibu. Apa sih orientasi pelayanan? Kita lakukan. Tapi sebelum itu ada yang bertanya, Bapak Ibu, dari apa yang saya gambarkan sebelumnya, sebelum kita masuk kepada pendalaman 7 komponen tadi, akronim dari berakhlak. Ada mau dikonfirmasi atau ada hal mau diklarifikasi atau ada hal yang tentu Bapak Ibu, nah kok seperti itu bagaimana? Tempat tugas kita melihat kok seperti itu. Ya. Ya, silakan Bapak Ibu.
Bapak Ibu, saya agak batuk ya. Oke, silakan Bapak Ibu. Ada yang mau di saya harus buka ini, bahasa kelihatan. Kakak Hendro. Jadi, Siap guru, siap perintah. iya, Sorry Pak, kasih. tidak bagus jaringan. Oh iya, itulah. Aduh, namanya Jelek jaringan sekali. ini. Iya Nah, Pak. tadi saya lempar-lempar juga tadi waktuan. Oh, Iya Pak, itulah. betul. Hmm. Oke, jadi makasih ya Pak Hendro sudah menemani kita ya. Kasih. Siap, siap. Saya ini batuk saya bro dari kemarin. Siap, iya. Kita bicara tuh. Tidak ada istirahatnya ini. Oh iya. Tapi itulah hikmahnya kita. Abangnya ada hikmah di Iya. balik. Ibu ada yang bisa memberikan Ini atau ada hikmahnya. yang mana yang Bapak mungkin perlu kita diskusikan atau kita pertanyakan. Silakan. Saya kadang-kadang begini Pak Hendro, kalau ada yang tidak bertanya, saya tanya dia. Siap. Itu pesan. Iya, harus saja begitu. Iya. Nanti ditanya, oh, padahal sebenarnya kan kita diskusi. Apakah teman-teman ini sudah paham semua? Itu Nah, dia. coba ketua kelompoknya. Saya bertanya. Silakan Bapak Ibu. Nanti kita anggap bahwa sudah paham semuanya. Begitu ada apa-apa nanti setelah itu bertanya. Ayo semua dibuka mute-nya. Ya, silakan Bapak Ibu. Saya diminum. Aduh. Ada? Atau belum paham Bapak Ibu? Yang saya sampaikan belum. Dari saya menuntun Bapak Ibu dalam proses pembelajaran ini belum masuk kepada pendalaman. Tapi saya mau mengantar Bapak Ibu bagaimana kita memahami nanti nilai-nilai asam beralam. Mulai saya bawa, tentu ada diskusi, ada dasarnya, kebijakannya ya. Kemudian kita bisa paham ya. Kita kenal dengan TMM ya. Dan juga Bapak Ibu kita kenal namanya taksonomi Bloom. Nah, itu mengantar kita agar kita punya pemikiran itu terpola, terstruktur ya, melihat sesuatu. Itu maksudnya saya mengantar. Ya. Sehingga kita bisa capai tadi 7 komponen tadi, kita bisa capai, tadi saya sudah kasih gambaran dari nilai-nilai berakhlak tersebut ya. Oke. Kita kalau seperti itu Bapak Ibu, ya, tugas ini kan adanya 7 akronim dari berakhlak. Menurut Bapak Ibu teman-teman, bolehkah kita berpikir agar kita menerapkan nilai-nilai berakhlak itu mulai dari kolaboratif? Atau tidak, saya mulai dari harmonis? Atau mungkin menurut Bapak, teman-teman, oh tidak Pak, harus berurut, berlintas pelayanan, akuntabel, kompeten. Silakan. Yo. Atau ditunjuk saja mungkin. Coba Pak Ahmad. Harus ditunjukin ya. Silakan Pak. Pak Hendro tunjuk nih siapa nanti pertanyaan ini ya. Ya, silakan. Iya, baik. Silakan Pak Ahmad. Pak Ahmad tadi kelompok. Mana Pak? Ya, hadir Pak. Gimana Pak Ahmad? Bismillah, izin menjawab Pak. Tadi pertanyaan Bapak, mulai dari mana kita mengaplikasikan nilai ASN berakhlak ini? Menurut saya Pak, Tabe, menurut saya, jadi ke semua item dari ASN berakhlak ini Pak harus diselaraskan. Jadi semua harus dilakukan secara
bersama-sama. Jika kita sudah melakukan orientasi secara pelayanan, otomatis kita sudah menjunjung tinggi juga, melakukan juga akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Jadi di lingkungan kerja itu harus semua kita lakukan, Pak. Begitu. Misal, Semua iya, Pak. maksudnya silakan. Seperti apa? Misal, Pak, di tempat kerja saya, Putus. Tidak. Ayo silakan. Silakan Pak Ahmad. Dibilang saja, diungkapkan saja. Jangan ragu. kolaboratif, Pak. Jadi di bidang saya itu, Pak, misal kita di apa ya, di item kolaboratif. Nah, di bidang saya, Pak, itu sudah melakukan kerjasama dengan semua pihak. Misal dengan BPS untuk mengambil data yang kebetulan, Pak, saya ditempatkan di bidang data, subbidang data, bidang data dan evaluasi. Jadi kita menjaring semua instansi, Pak, yang berhubungan dengan eh, data perencanaan makro, misal seperti BPS, apa lagi ya? Mungkin begitu, Pak. Jadi Pak Ahmad melihatnya seperti itu ya. Jadi ada Iya, Pak. satu rangkaian ya. Tetanya ada ya. Ya, kita misalnya berbicara tentang orientasi pelayanan. Tentu di mana wujud kalau apakah kita perlu loyal, apakah kita perlu ada kolaboratif. Bisa saja kita. Atau Bapak Ibu tadi Pak Ahmad bilang saya kolaboratif. Kolaboratif dalam hal apa? Memberikan pelayanan. Kalau memberikan pelayanan seperti apa? Perilaku kita memberikan pelayanan. Kalau begitu saja Bapak Ibu. Oleh karena itu kita jangan kaku melihat sesuatu. Ya, sesuatu ini harus kita mulai dengan adaptif. Harus kita mulai dengan harmoni. Tetapi runtutannya kenapa itu disebut awal itu berorientasi pelayanan, memang kita ini memberikan pelayanan. Tugas kita itu memberikan pelayanan. Nanti berikan pelayanan Bapak Ibu berangkat dari sini sesuai dengan Undang-Undang Tadi nomor 20, nanti itu akan mengikuti yang disebut oleh Pak Ahmad. Nah, sekarang kalau kita lihat, kalau kita bicara di sini, nah, disebut orientasi pelayanan Bapak Ibu. Nah, kita mau masuk pendalamannya. Berarti ada 3 perilaku untuk apa? Agar kita itu memberikan pelayanan prima untuk kepuasan masyarakat. Di mana unsur-unsur tadi ya, dari berakhlak yang lainnya. Tapi ini baru sampai. Bisa saja sini ada unsur akuntabel kalau kita melakukan pelayanan prima. Bisa, ya. Tapi kita jabarkan saja kalau bicara tentang pelayanan, orientasi pelayanan, 3 ini kita harus jabarkan, kita wujudkan. Memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat seperti apa perilaku kita nanti. Bentuk perilaku yang kita harus tunjukkan itu memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat seperti apa. Bagaimana kita juga melayani saudara ramah. Katanya, nanti kita lakukan pendalaman. Oleh karena itu Bapak Ibu seperti apa yang disebutkan Pak Ahmad, kasih ya. Nah, pendalaman ini Bapak Ibu kalau kita misalnya masuk pada orientasi pelayanan. Mungkin Bapak Ibu akan melihat komitmen memberikan pelayanan prima demi kepuasan masyarakat. Kita harus tahu dulu apa dengan maksud dengan pelayanan prima. Ya, mungkin kita pernah dengar dulu pelayanan prima. Nah, kalau kita paham pelayanan prima, maka kita akan mudah menginternalisasikan panduan perilaku 3 ini di orientasi pelayanan. Ya. Nah, sekarang kita lihat. Pelayanan prima itu penting Bapak Ibu. Karena wujudkan ini tadi disebutkan memahami dan memenuhi kebutuhan. Apa sih kebutuhan masyarakat? Mereka itu butuh kepuasan di dalam pelayanan. Ya. Kalau seperti itu, ini dianggap adalah sarana buat kita agar kita itu menghadapi kompetisi di masa yang akan datang.
Karena kenapa dibilang sarana? Karena mereka itu menuntun kita agar memberikan pelayanan yang prima, sehingga kita itu diminta untuk kompetitif dengan eh, apa namanya jenis-jenis layanan yang ini dilakukan oleh eh, tempat layanan yang sama melakukan yang apa yang kita lakukan. Misalnya di rumah sakit. Nah, jadi layanan di rumah sakit tentu tidak kita bisa pungkiri ada ya, kita harus berkompetitif dengan rumah sakit yang lain, apalagi namanya rumah sakit swasta. Saya cuma ingat dulu, mohon maaf ini kalau di Undata, saya ingat itu ya dokter yang wagub sekarang, beliau itu punya ekspektasi bahwa itu Undata, kalau orang Cina sudah masuk di Undata, itu dianggap kita bagus pelayanan kita. Itu dia punya ekspektasi dulu waktu sehingga tidak heran Bapak Ibu. Nah sekarang beliau itu ngotot, nah, tentu Bapak Ibu akan mengawal rumah sakit Undata. Di sisi lain Bapak Ibu, pentingnya pelayanan prima. Masyarakat merasa puas sebagai pelanggan, ini juga merupakan promosi kita yang terbaik. Kita tidak usah bikin promosi yang lain, tapi mereka ini yang nanti akan menceritakan di tempat lain. Oh, misalnya di Cikasda, apa sih yang produk jasa yang kita berikan kepada si pelanggan yang datang? Oh, mereka merasa puas. Oh, kalau begitu, ya, di promosi. Oh, bagus kalau kita di sana di Cikasda, dilayani oleh Pak Ahmad, bukan Pak Ahmad itu di Badan Penelitian ya. Iya, Pak. Contoh saja misalnya seperti itu. Jadi kita ini tidak kan kalau kita bagus memberikan pelayanan, masyarakat merasa puas, nah ini berarti kita memanfaatkan masyarakat yang kita layani itu bagian dari promosi. Hampir sama sudah Bapak Ibu dengan ini. Pelanggan puas itu akan kembali lagi. Ya. Itu artinya customer retention ini dia datang. Kalau misalnya ya Bapak Ibu misalnya, oh, ini dokter Imelda di puskesmas, ya datang orang itu ya meminta atau berobat di puskesmas. Dia tentunya datang di puskesmas itu Lambunu, nah, masyarakat di situ merasa puas dia. Apalagi yang dilayani misalnya oleh tenaga yang memang orang-orang yang memiliki kepercayaan atau memiliki Bapak Ibu ya, Tuhan kita sebagai seorang pelayan. Maka dia akan sampaikan ya, pelanggan itu puas akan kembali lagi. Ya, bahkan teman-teman mungkin kalau misalnya dokter kebetulan saat itu Trimeda yang melayani, ya dia merasa puas, merasa artinya betul-betul terlayani. Tapi kalau datang misalnya orang lain melayani, mungkin dia akan merasa, saya mau misalnya dokter Melda yang melayani saya. Itu bentuk kepuasan yang dia akan datang ya. Nanti kita akan lihat ya gambarannya seperti Bapak-Bapak. Ini adalah beberapa unsur ya teman-teman, maka itu juga menjadi aspek penting. Bagaimana ya pelayanan prima ini memberikan kepuasan pada pelanggan. Ini 7 hal yang Bapak Ibu pentingnya pelayanan prima. Terus bagaimana mewujudkan pelayanan prima? Ya. Ini ada 6 hal yang perlu kita pahami. Tidak ada artinya kita mewujudkan pelayanan prima, tapi dari top manajer itu tidak punya memiliki komitmen. Tidak ada komitmen dia. Semua itu harus kembali kepada komitmen di institusi siapa yang bertanggung jawab. Ya kadang-kadang bertanggung jawab lebih pada berbicara tentang finansial, tapi tidak berbicara tentang bagaimana bentuk-bentuk pelayanan harus ya kita berikan kepada pelanggan. Yang lebih mengutamakan itu adalah bentuk-bentuk pelayanan Bapak Ibu. Ini harus komitmen dari pimpinan. Kalau pimpinan tidak punya komitmen, bagaimana kita mewujudkan pelayanan prima? Di sisi lain Bapak Ibu, selain kita punya pimpinan, punya komitmen, kita harus punya strategi konsep dalam kita memberikan pelayanan. Apa strategi kita?
Mungkin di sana ya, Dokter Dwi Indriani, ya, di Puskesmas ya, melihat ini strategi konsep di Puskesmas itu apa? Yang mungkin Ibu Dokter Dwi lihat konsep pelayanannya. Gimana? Puskesmas Pangi, kan cuma dekat ini Pangi. Gimana, Dokter Dwi? Apa kira-kira konsep pelayanan strategi yang ada di Puskesmas itu? Kalau di Puskesmas pelayanan kesehatannya ada poli dan juga ada kegiatan luar, Pak. Kayaknya Memang belum seperti terlalu kita paham ya, ada konsep-konsep Iya. strategi pelayanan yang ada. Artinya kalau bicara konsep strategi, Bapak Ibu, kita bicara kota bisnis, ya. Bisnis yang ada di Puskesmas, itu kan. Itu strategi ya, konsep-konsep kita memberikan pelayanan. Nah, bisnis apa yang kita miliki untuk supaya masyarakat itu terlayani dengan baik? Kita tawarkan. Mungkin misalnya Bapak Ibu punya strategi konsep kita, ya, ada yang di laboratorium. Nah, ini diperlukan misalnya pembangunan layanan yang didukung atau disupport dengan laboratorium. Ya. Konsepnya, ya. Karena kalau kita misalnya cuma hanya memberi kata kunci tidak didukung dengan ya konsep yang lain, ya, itu konsep strategi. Di sisi lain Bapak Ibu adalah kita harus memiliki standar pelayanan ya, services standar. Mungkin Bapak Ibu standar pelayanan yang ada di tempat Bapak Ibu bentuknya seperti apa? Ya, udah yang paham. Mungkin Bapak Ibu atau beberapa bulan yang kita maklum. Tapi Bapak Ibu pernah dengar namanya SOP? Iya, Pak. Itulah konsep standar operasional prosedur misalnya dalam bentuk layanan apa. Kita punya harus ada SOP. Mungkin perlu. Kemudian Bapak Ibu, nah ini harus kita juga memberikan tentu perlindungan. Tidak hanya perlindungan pada masyarakat kita lain, tapi kepada pegawai kita sesama internal itu harus kita memberikan perlindungan. Ya. Nah, juga Bapak Ibu kita menindaklanjuti ada pengaduan-pengaduan masyarakat. Ya. Ini harus kita respon. Ya. Jadi status board employer ini kita wujudnya itu demi customer yang pelanggannya. Nah, kemudian Bapak Ibu, nah tentunya itu ya harus tergantung juga sumber daya manusia yang kita miliki atau sumber daya yang kita miliki. Jadi ini urutannya nih, kalau Bapak Ibu misalnya menyusun bagaimana saya melakukan pelayanan prima. Nah, perlukah ada namanya ya sarana, bentukan, oh ini perlu ada dukungan sumber daya ya, yang memiliki kompetensi. Nah, seperti apa? Tentu harus memiliki infrastruktur yang pendukung. Misalnya adanya teknologi informasi berkasi. Ya. Itu salah satu juga bentuk pelayanan kita prima. Dan yang paling terakhir Bapak Ibu, tidak ada artinya semua itu kalau Bapak tidak melakukan monitoring. Dari setiap tahapan itu kita ingin mengetahui. Nah, sejauh mana pelaksanaan dari komitmen dari top manajemen. Bagaimana juga strategi, bagaimana standarnya. Kita harus lakukan monitoring ya, dan evaluasi terhadap kinerja dari masing-masing di unit kerja kita dengan kita melihat strateginya ya, atau hal yang kita sudah canangkan ya. Kita sudah mempunyai rencana atau target ya. Oke, Bapak Ibu, ada pertanyaan di sini? Kalau dulu ini tahun berapa ya? Dengan genjotnya itu namanya pelayanan prima. Sampai itu dilombakan bahwa di tataran misalnya pelayanan ini
dilihat bagaimana yang bisa memberikan pelayanan premium, khususnya di bidang kesehatan, rata-rata di puskesmas. Dilihat. Tapi tidak ada artinya kalau misalnya ya komitmen pimpinan juga ini dibutuhkannya. Servis ini ya, tidak hanya bicara uang, tapi uang juga penting. Bagaimana kita menyiapkan betul-betul pelayanan harus disupport juga dengan finansial. Tapi tidak utama kita itu mengejar. Ini sudah waktunya ini Pak Hendro. Iya, tapi Pak masih 6 menit lagi. Iya, saya sudah di warning. Oke, Bapak Ibu, ada pertanyaan? Sambil menunggu, ya kita diajak sama Pak Hendro di breakthrough. Siap, Pak. Ayo, ada Atau lagi yang bertanya? Ya, iya. Ada nggak pengetahuan Bapak Ibu yang mana dimaksud dengan pelayanan premium? Konsep, ya, silakan. Habis suara Pak Hendro. Oke. Habis suara. Oke. Oke, kalau tidak ada Bapak Ibu, ini lagi 1 menit lagi ya, supaya kita untuk besok kita pertemuannya di hari apa? Hari sesuai jadwalnya. Hari Senin. Ini Pak Hendro nanti materinya ini sudah kemarin saya kasih Bu Dewi. Iya, sudah Pak. Saya sudah upload di Sinergi, Pak. Ya, teman-teman ada di Sinergi kan? Belum katanya. Jadi ini nanti itu ada terjadi perubahan di penyampaian tugas Pak Hendro, karena kemarin ada perubahan jadwalnya sehingga saya lupa rubah. Oh, siap Pak. Kalau gitu nanti saya revisi kembali, Pak. Ya, itu mereka sudah screenshot. Oke. Tidak ada, kembalikan ke Pak Hendro selaku PC operator. Di bidang pelayanan, mohon maaf, kita jumpa nanti di pembelajaran berikutnya. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Om Santi. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat malam Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Kayaknya semangat sekali begitu sudah berusaha. Ya. Habis suara. Baik teman-teman. Iya, habis suaranya Pak Wahab. Alhamdulillah untuk materi pada malam hari ini dicukupkan sampai saat ini, dan terima kasih untuk Pak Wahab sudah membawakan materinya bagian 2. Dan untuk penugasan ada penugasan Pak Wahab ya? Ada. Ya, siap. Nah, itu mereka sudah screenshot. Ya. Oke, berarti saya harus revisi kembali untuk bahan ajarnya, Pak. Karena saya coba mengambil dari saya izin live Pak Hendro. Saya mau kasih panas badan. Aduh, saya sudah mau menggigil ini. Iya, siap. Oke, makasih ya teman-teman. Mohon maaf, saya duluan. Nih, saya akhiri. Saya izin langsung live meeting saya Pak Hendro. Ya, terima kasih banyak Pak Wahab. Assalamualaikum Guru. Baik teman-teman. Kenapa tidak ada banyak pertanyaan tadi ini? Menanyakan apa?